Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi kitab suci Al-Quran mengakui bahwa umat Islam itu adalah makhluk yang sebaik-baiknya di antara seluruh makhluk. Dan juga Al-Quran menyatakan orang-orang kafir itu adalah ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi seburuk-buruknya monyet, orang-orang kafir itu jauh lebih buruk menurut Al-Quranul Karim. Dan semulia-mulianya malaikat, innalladzina amanu wa amilus solihah ulaika hum khairul bariyah. Ternyata umat Islam jauh lebih mulia dari para malaikat. Subhanallah. Ini saudara Alberto, kalau hari ini menemukan kebenaran agak legah di Islam, masuk Islam. Ketika sudah Islam, malas sholat, menjadi kafir lagi. Setelah dia kafir, banyak yang mencemooh, dia belajar Islam, tanya-tanya Islam, jatuh cinta, masuk Islam lagi. Lelah dia sholat, kufur lagi. Masya Allah. Banyak al-qiyamah, banyak tentang kiamat. Jadi kok bilang nggak ada? Gimana Alberto, berarti kurang baca ini. Banyak tentang kiamat, tapi kapan terjadinya itu? Kapan terjadinya itu? Kembali kepada ayat yang tadi, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya berada di sisi Tuhanku atau hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkataan Yesus, begitu. Anak pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, hanya Bapa yang di surga yang mengetahuinya. Kan gitu. Artinya hanya Tuhan yang mengetahui kapan itu terjadi. Yesus itu nggak bisa tahu. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu tidak tahu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahui itu. Makanya Yesus dan Muhammad berkata, hanya Tuhan kami yang mengetahui itu, saudara-saudara. Gitu. Ya ini sih agak cukup sensitif. Jadi gua nggak baca semuanya tadi ya. Bukan sensitif, itu kenyataan. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, utusan Tuhan itu, kalau sudah perkara hari kiamat, mereka tidak diberitahu kapan terjadi. Nggak bisa mau ngotot semuanya, rasul-rasul atau utusan mau ngotot, nggak bisa. Nggak bisa mau maksa-maksa Tuhan kasih tahu kapan, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya itu ketika umat-umat kita sebagai umat Yesus, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ditanya kapan terjadi, mereka jawab nggak tahu, kami nggak tahu. Kami hanya diminta memberitakan apa yang akan terjadi. Begitu, apa yang akan terjadi, bukan kapan itu terjadi, tapi apa yang akan terjadi, yaitu hari kiamat. Mereka ceritakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan berita yang mereka terima dari siapa? Dari Tuhan mereka. Makanya wajar Yesus berkata demikian, wajar Nabi Muhammad SAW berkata demikian, karena mereka nggak tahu. Gitu. Udahlah, apalagi pertanyaan yang aneh-aneh lah, jangan yang lucu-lucu begitulah. Iya, Al-Quran itu perkataan Allah bukan? Iya kan? Perkataan Allah kan? Perkataan Allah yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita. Iya, mengapa Allah tidak mengatakan oh ya kapan itu terjadi, kapan terjadi di Al-Quran itu? Mengapa tidak dikatakan itu kapan terjadinya? Itu sama seperti gua ditanya. Begini. Ada satu peristiwa di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu, yang mana ada yang berani-berani nanya sama Allah ya. Berani-berani nanya nih sama Allah. Siapa itu yang berani-berani nanya sama Allah itu? Yang berani-berani nanya itu malaikat. Malaikat itu tiba-tiba dia berani bertanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia ini? Untuk kan begitu. Lalu apa jawaban Allah? Jawaban Allah itu adalah sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Kalau kalian mau punya pengetahuan seperti aku, ya jadi kayak aku dulu lah, jadi Tuhan dulu lah. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah. Kalau begitu, kalau nggak bisa ya udah, ikut aja aturan mainnya. Jadi Kecuali bisa. kayak aku Hmm. mana ya tertulis yang mengatakan jadi kayak aku dulu lah. Jadi kayak aku dulu lah. Enggak, itu analogi sederhana, itu kan penjelasan aja. Itu penjelasan, tetapi kalau yang tertulis di dalam Quran sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu jelas perkataan Allah dalam surah Al-Baqarah. Itu ada, baca aja surah Al-Baqarah itu sampai habis. Ada itu semuanya lengkap di situ. Gitu ya. Apalagi coba yang paling susah-susah, coba yang paling susah-susah gitu. Apa coba contohnya? Kenapa Tuhan itu enggak menciptakan dirinya jadi dua gitu? Bukan. Jadi atau jadi tiga, jadi empat gitu. Bukan. Jadi apa? Tentang masalah takdir itu dia, masalah takdir. Oke. Kapan takdir ada? Semenjak Allah adalah. Jadi jadi takdir itu di apa ya? Ada awalnya atau justru apa ya? Itu definisinya bagaimana tuh ya? Definisinya takdir itu ya? Yang tidak berawal dan yang tidak berakhir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Catat dulu ya. Yang tidak berawal dan yang tidak berakhir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu berawal dan berakhir. Begitu juga dengan takdir. Takdir ya, bisa berakhir ya? Jelas bisa berakhir. Kapan? Ketika dia berakhir. Siapa yang berakhir? Takdir. Ya, takdir siapa? Mau dikasih contoh? Gini. Alberto takdirnya itu hidup di bumi ini bernyawa sampai usia 70 tahun. Setelah 70 tahun Alberto tewas. Berarti apa? Takdirnya sudah selesai. Takdir apa itu? Takdir hidup di bumi. Kayaknya Bapak tidak paham pertanyaan saya ini dia. Kapan takdir itu berakhir? Berarti pertanyaan yang salah. Pertanyaan salah. Pertanyaannya salah. Oke, mengapa salah? Salahnya di mana? Kapan takdir berakhir ya? Kalau sudah berakhir ya itu takdir. Itu sudah takdir. Itu sudah takdir. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah karena yang kekal yang tidak berakhir itu hanya Allah. Kan tadi udah dibilang. Tidak berawal dan tidak berakhir itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu berakhir. Kapan berakhir? Pada saat takdirnya sudah sampai kepada waktu yang ditentukan. Berakhirlah takdir itu. Kapan yang Aku tidak membicarakan takdir personal seperti saya ditakdirkan untuk jadi orang. Takdir semua makhluk ini ada dan itu berakhir. Ya makanya kapan itu dia? Kalau pertanyaan ini salah, mana salahnya? Ya sudah, mau dijawab secara keseluruhan begini. Kapan takdir makhluk hidup atau takdir semua makhluk-makhluk di alam semesta ini berakhir? Hari kiamat berakhir tuh takdirnya. Berakhir itu semua. Itu takdir tuh. Maksudnya? Berakhir. Kok maksudnya bagaimana sih? Coba disusun lagi lah pertanyaan yang beres. Yang benar coba disusun lagi. Oke, kalaupun bahwa Tuhannya Bapak Iman itu tidak berawal dan tidak berakhir. Oke. Nah, bentar dulu. Jangan-jangan Alberto nggak tahu ini apa arti takdir. Takdir apa? Saya nggak tahu atau Bapak yang nggak dapat menjelaskan. Takdir itu adalah ketentuan terhadap makhluk. Itu takdir namanya. Ketentuan terhadap makhluk itu takdir. Oke, apa? Itu arti takdir. Apa definisi ketentuan? Ketentuan contohnya, saya ditentukan bahwa saya itu hidup di dunia itu hanya 70 tahun. Karena saya sudah ditakdirkan 70 tahun, ditentukan hanya 70 tahun, berarti saya tidak bisa lebih dari 70 tahun. Maka di usia ke-70 tahun saya tewas, saya meninggal. Itu takdir namanya. Itu ketentuan. Gitu. Udah? Atau perlu beli garam dulu?
Baru paham. Ketentuan seperti ditentukan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul lagi nanti pertanyaan Alberto, lalu bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Itu yang menentukan takdirnya siapa? Aduh, beda lagi menentukan nyawa sama menentukan takdir itu beda lagi. Takdir itu mencakup keseluruhan. Aku tidak menanyakan seperti itu. Jadi? Kalaupun Bapak mengatakan definisi ketentuan itu seperti kayak sudah ditentukan, ini 70 angka 70, oke 70, dia akan Iya. Iya. dia akan selesai di 70 itu dia. Iya. Terus tiba-tiba dia bunuh diri gitu. Enggak, aku nggak menanyakan itu. Jadi apa yang ditanyakan? Tanyain lah. Yang saya tanyakan adalah ini, Apa? yaitu siapa yang pertama kali mengetahui definisi itu dia. Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya siapa yang pertama kali mengetahui, Allah Subhanahu wa taala lah. Tuhanlah yang paling tahu pertama kali. Gimana sih? Oke, kalaupun dia yang pertama kali kalaupun yang kedua siapa gitu? Oke, enggak. Kalaupun dia pertama kali mengetahui, ya. Kalaupun dia Siapa yang menciptakan takdir gitu? enggak, aku nggak Jadi- menanyakan seperti itu. Ya apa, cepatlah nanyanya, jangan lambat gitulah. Bertanya tuh yang cepat-cepat aja. Cepatlah. Ini waktu nih, durasi. Udah jam berapa nih? Kapan dia menjelaskan takdir? Kapan dia menjelaskan takdir? Apanya? Maksudnya gimana tuh kapan dia menjelaskan takdir? Gimana? Kapan dia? Maksudnya gimana? Pertanyaan yang benar lah. Harusnya begini, mungkin pertanyaannya begini harusnya Alberto. Apakah Tuhan memberitahu tentang takdir makhluk kepada makhluk atau tidak? Begitu harusnya pertanyaannya. Kan begitu. Bukan kapan dia menjelaskan takdir. Kok bisa kapan dia menjelaskan takdir? Apakah Tuhan memberitahu takdir kepada makhluk atau tidak? Gitu harusnya pertanyaannya. Dirapiin. Bapak jawab itu. Tidak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak. Tidak diberitahu. Tidak diberitahu definisi itu. Tidak. Lalu dari mana Bapak tahu? Apanya yang dari mana tahu? Dari mana Bapak tahu tentang takdir itu sementara Allah tidak menjelaskan? Oh, dari bukti lah, bukti. Contoh, misalnya di dalam Quran itu dikatakan bahwa semua makhluk itu pasti akan mati, sama dengan takdir, punya takdir. Ternyata sampai hari ini gak ada manusia yang gak mati, mati semua. Kalaupun itu bicara masalah kematian, kalaupun bicarakan tentang masalah kematian ya, ya semua orang juga bisa mengatakan hal yang sama. Tidak usah pakai Tuhan, tidak usah orang Iyalah. ateis tahu, orang Betul tahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Alberto tahu kapan Alberto akan mati? Di usia berapa? saya nggak tahu. Ateis tahu. Einstein tahu nggak Einstein? Yang paling pintar lah. Siapa yang paling pintar lah? Isaac Newton yang paling pintar dah. Tahu nggak itu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ternyata. Gimana sih? Yang paling pintar siapa yang paling pintar? Yang paling banyak piala Nobelnya? Tahu nggak dia kapan dia mati? Nggak tahu, nggak ada yang tahu kan? Ya udahlah, berarti fix hanya Allah yang tahu itu. Tetapi ada orang yang bisa apa Ada ya? yang bisa baca masa depan. Ya, Bawa orangnya ke sini. aku pernah di grup WA ya. Aku Nih Nevlos akan menjadi pengikut yang setia sama orang yang bisa tahu tentang takdir, dipastikan itu. Dan Nevlos menjamin semua manusia akan ikut sama dia. Kalau ada satu manusia yang mengetahui tentang takdir, semua manusia pasti akan ikut dia. Mana orangnya? kalau peramal, Iya, bawa ke sini peramalnya. Coba kita buktikan lah. Kalau cuma klaim aja Nevlos juga bisa. Hari kiamat itu terjadi nanti di tanggal 28 September 2026. Kenapa kalian nggak percaya? Karena Neplos nggak bisa membuktikan. Begitu juga dengan ucapan peramal. Mana peramalnya? Gimana bisa yakin kalau belum dibuktikan? Mana coba?
Cuma orang sudah bisa mengetahui dan menghitung rata-rata usia manusia itu dia. Menghitung usia rata-rata itu kalkulasi, itu berbeda lagi. Kalau kalkulasi rata-rata itu beda, itu sifatnya kan dia ini banyak, itu pendekatannya ilmiah sekali. Ilmiah, contoh nih, Neflos bisa nih mengatakan ya yang tidak dikatakan oleh Quran, tidak dikatakan oleh Bible, dan tidak dikatakan oleh ini kitab suci apapun, bahwa hari ini Neflos berkata tidak ada manusia yang hidup di bumi dengan usia 4.000 tahun usianya, nggak ada, sampai kapanpun nggak akan ada. Apakah ucapan Neflos benar? Benar itu. Apakah Neflos peramal? Ya enggak. Kenapa? Karena itu standar ilmiah, bahwa rata-rata usia manusia itu adalah 60 sampai berapa? 90 tahun. Itu rata-rata. Gitu, itu bukan nubuatan, bukan peramal. Peramal itu jangan gitu mainannya. Masa itu peramal Google namanya. Itu dokter pun tahu itu. Semua dokter tuh peramal berarti kalau dia tahu. Udahlah, apalagi? Ada lagi Albert? Kalau nggak ada biar kita lempar ke sesi ke Sensei. Udah Oke, ya. saya ada lagi. Saya ada lagi. Terakhir coba, yang galak-galak lah pertanyaannya, jangan yang kayak gitu-gitu. Yang galak-galak lah pertanyaannya. Coba. Ting. Oke. Oke. Kenapa kopi itu enak gitu? Enggak. Aku enggak menanyakan itu. Enggak. Oke, apa? Oke. Apa mungkin Allah mewahyukan wahyu yang benar kepada para nabi apa ya? Iya, para nabi-nabi sebelumnya begitu. Ya udah betul itu pertanyaannya. Bukan mungkin, tapi pasti benar. Udah. Tapi itu gak galak. Buktinya beberapa wahyu yang diberitakan itu terjadi. Maksud saya. Apa maksudnya? Gimana maksudnya? Begini, maksud saya itu secara sejarah, secara analisa itu dia terjadi. Benar itu, benar. Kalau nggak benar coba buktikan satu aja. Apa ya secara Ya, ini ada Pak Suryanto Lase. Sudah makan siang belum? ya sudah makan siang. Sudah makan siang belum? Sudah. Nanti mahmu Kambo jangan bertengkar dulu. Makan siang dulu ya. Saya sudah makan tadi. Oke, Baguslah. tadi apa? Tadi saya belum selesai bertanya. Ini Pak. Enggak kambuh mahmu, belum kambuh mahmu. Udah ya Pak Suryanto ya. Sudah makan siang ya. Udah ya Pak Suryanto ya. Udah ya Pak Suryanto ya. Oke ya, makan siang dulu ya. Saya belum selesai bertanya sebenarnya Pak Neflos itu dia. Maksud saya bisa gak dibuktikan itu dia bisa gak Alberto, coba begini dulu ya. Coba ini Neflos mau bertanya. Alberto ini sekarang keyakinannya apa? masih keyakinannya Kristen ya, Kristen. Kenapa bisa yakin dengan Kristen? Kenapa bisa yakin dengan Kristen ya? Kenapa? Karena apa ya? Kebanyakan yang orang dapat Nobel Prize itu orang Kristen juga tadi. Gak tahu sih ngapa ya. Kebanyakan apa? Nobel Prize. Nobel Prize. Siapa bilang Kristen ateis? Siapa bilang Kristen? Oh, berarti Bapak belum baca datanya itu dia. Coba di mana datanya? Coba salah satunya misalnya yang paling terkenal lah di era yang terakhir yang dapat Nobel itu berapa banyak dia dapat Nobel? Paling banyak dia dapat Nobel tuh Hawking. Itu Kristen atau ateis itu? Itu sebagian. Ya ternyata ateis ada juga yang nggak bertuhan, ternyata ada juga yang dapat Nobel kenyataannya. Berarti bukan Kristen itu benar karena dapat Nobel kan? Karena ateis juga dapat Nobel, berarti ateis benar gitu.
Enggak juga, karena cuma sedikit sih. Ya udah dijawab, makanya coba jawab pertanyaan itu yang benar lah, jangan yang kayak begitulah. Masa kenapa percaya dengan Kristen karena dapat Nobel? Itu bukan jawaban itu. Oke. Ya, saya percaya karena betul. Karena di Kristen tuh banyak manuskrip tuh dia, banyak manuskripnya, banyak pakar sejarahnya yang meneliti. Oke, siap-siap. Nah, kalau sudah masuk kepada wilayah ini, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ini saya serahkan kepada Sensei. Silahkan Sensei. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi kitab suci Al-Quran mengakui bahwa umat Islam itu adalah makhluk yang sebaik-baiknya di antara seluruh makhluk. Dan juga Al-Quran menyatakan orang-orang kafir itu adalah ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi seburuk-buruknya monyet, orang-orang kafir itu jauh lebih buruk menurut Al-Quranul Karim. Dan semulia-mulianya malaikat, innalladzina amanu wa amilus solihah ulaika hum khairul bariyah. Ternyata umat Islam jauh lebih mulia dari para malaikat. Subhanallah. Ini saudara Alberto, kalau hari ini menemukan kebenaran agak lega di Islam, masuk Islam. Ketika sudah Islam, malas sholat, menjadi kafir lagi. Setelah dia kafir, banyak yang mencemooh, dia belajar Islam, tanya-tanya Islam, jatuh cinta, masuk Islam lagi. Lelah dia sholat, kufur lagi. Masya Allah. Ini namanya apa ya? Dikatakan Al-Quran, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kayak Albert ini tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang kepada dia bukti yang nyata. Jadi nanti kalau misalnya nyawa sudah di tenggorokan, barulah kemudian menyatakan Islam adalah kebenaran absolut. Nah, jadi saya berharap saudara Alberto memahami Islam itu tidaklah seperti memahami bulatnya sebuah kue donat. Tidak seperti itu. Berbicara mengenai keberadaan Allah, hari kebangkitan, surga neraka, itu ibarat antara pelupuk mata saudara dengan biji mata saudara. Benda yang paling terdekat kepada panca indera Anda adalah kelopak mata. Namun sangat disayangkan, tak ada kekuatan yang Anda punya untuk bisa melihat kelopak mata Anda. Bagian dalam lagi. Semakin dekat kelopak mata itu kepada sumber penglihatan Anda, semakin Anda tak mampu melihat kelopak mata, bahkan dunia. Kalau Anda sulit memahami itu, berbicara mengenai Allah, itu ibarat kata berbicara mengenai tulang belakang Anda. Ada, tapi Anda tak sanggup kemudian melihatnya. Apakah kemudian Anda berpikir, aku tidak punya tulang belakang karena aku tidak melihat? Oh enggak, aku enggak melihat tapi aku bisa meraba. Begitulah Allah. Allah itu bisa diraba keberadaannya. Coba Anda dengarkan betapa lembutnya suara orang yang ada masuk di kuping saudara. Apakah itu berwujud? Apakah Anda bisa melihat suara itu? Ketika saya memanggil saudara Alberto, bisakah Anda melihat suara itu?
Enggak. Tidak, nggak bisa. Apakah suara itu nggak ada? Ada. Ada. Berarti tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Oke ya? Jadi Saya ketika tidak- gimana? Gimana? Saya tidak mengatakan tidak ada. Yang saya mengatakan tidak percaya itu aja. Iya. Berarti Anda tidak percaya bahwa suara itu ada. Kalau saudara percaya suara itu ada, coba bisa tunjukkan enggak suara itu kepada saya? Ternyata dimensi yang kita pakai untuk menangkap semua objek tidak hanya satu objek yang ada pada diri kita. Mata untuk melihat objek, kuping untuk mendengar, hati untuk apa hati ini? Untuk apa hati ini? Untuk melihat keberadaan Allah, untuk melihat keberadaan dimensi gaib. Jadi jangan dimensi gaib Anda jadikan sebagai objek dengan tataran penglihatan mata. Gak bisa. Jadi kalau berbicara mengenai akhirat, berbicara mengenai surga, berbicara mengenai Allah, maka nyambungnya di hati, bukan di mata, bukan di kuping. Itu poinnya. Nah sekarang, apakah semua ajaran di atas muka bumi ini mengajarkan keselamatan? Yes. Tak ada satupun agama di atas muka bumi ini, penyembah pohon pun akan mengajarkan keselamatan versi mereka. Penyembah makhluk yang mati terkutuk pun akan mengatakan keselamatan versi ajaran mereka. Tapi apakah dimensi akal yang Tuhan titipkan di atas kepala ini mampu menelaah ajaran mereka tanpa melepaskan akal? Gak bisa. Akal harus diistirahatkan. Akal pensiun dini dulu, baru bisa masuk ke rumah ibadah mereka. Kalau masih bawa akal, mustahil. Anda tidak akan pernah dapat itu. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, subhanallah, Allah mengatakan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jelas itu. Takut akan Allah, meskipun Allah itu tak terlihat oleh hambanya. Apa kata Allah untuk itu? Kamu takut kepada aku, meskipun kamu tak melihatku. Padamu memperoleh ampunan dan amalan-amalan kebajikan yang sangat besar. Kamu tak melihatku, tapi kamu takut kepada aku. Padamu ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini ada orang yang mencari Tuhan dengan mengandalkan mata, sedangkan melihat pelupuk mata aja nggak sanggup. Coba Anda lihat pelupuk mata Anda yang paling dalam itu, yang menutupi biji mata, bisa nggak? Bisa. Lah bagaimana mungkin bisa melihat yang mencipta itu semua? Oh, saya tidak tanya itu Bang Suma, saya tanya surga, neraka. Apakah itu adalah suatu kepastian? Hari ini adalah hari Sabat, besok adalah hari Ahad. Apakah Anda yakin hari Ahad besok itu ada? Yakin. Loh, Anda belum lihat dimensi hari Ahad besok, Anda belum lihat. Itu kan kalender. Kalender. Ya kalender. Kalau kalendernya dibakar semua sedunia, Ya orang nggak kenal apa yang namanya Senin sampai Minggu itu. tapi besok Anda yakin ada? Ya gua bagaimana mau yakin tuh dia kalau tidak ada medianya, tidak ada yang kasih tahu tuh dia. Anda yakin besok ada? Besok ya saya yakin besok ada. Besok Anda yakin. Begitulah akhirat. Sesuatu yang tak nampak oleh mata, tapi kita yakini akan adanya. Begitulah besok. Anda mau mati hari ini, Anda mau hidup sampai malam, Anda mau hidup sampai subuh. EGP, Tuhan mengatakan, aku menciptakan hari Ahad, tak ada urusan dengan kalian. Mau mati kalian hari ini, tidak sampai hari esokku, itu bukan urusanmu. Itu urusanku, aku yang mengatur itu semua. Inna kulla syai' khalaqna biqadar.
Aku yang mengatur. Bukan sampean, tugasmu hanya untuk menyembah. Loh kok bisa kayak gitu? Ya iya, aku ini Tuhan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Aku Allah. Tidak berhak kalian menanyai tentang apa yang aku kerjakan. Akulah yang punya hak untuk menanyai engkau apa yang kamu lakukan setelah aku berikan kamu hidup. Kamu dari tidak ada, kuadakan menjadi ada. Engkau yang tadinya hanya air yang hina, kubuat engkau mulia dari makhlukku yang lain. Kuberikan engkau mata, kuberikan engkau akal, kuberikan engkau tangan yang imut, mungil, indah, begitu besar kekar tanganmu. Aku berikan engkau kepala di bagian atas, kuberikan kamu kaki di bagian bawah, kuberikan engkau ekor bagian depan. Habis itu kau ingkar terhadapku, maka tunggu pembalasanku. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Engkau akan kekal di dalam neraka-Ku. Sejahat-jahatnya makhluk, tak ada di antara mereka yang menyembah sesamanya makhluk. Kamu katakan kera itu tak berakal, kamu katakan monyet itu tak berakal, kau katakan hewan-hewan itu adalah makhluk yang buruk, tapi ada padamu akal. Tapi sungguh, innal ladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya Alberto itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kau katakan kera itu buruk, dia buruk tak punya akal. Tapi kamu makhluk sempurna, tapi kau punya akal, tapi kelakuanmu jauh lebih buruk daripada makhluk yang tak berakal. Diberi akal tapi tidak menyembah Tuhan, malah menyembah makhluk. Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dimensi surga, dimensi neraka itu adalah sesuatu yang mutlak absolut kebenarannya. Selayaknya besok adalah suatu kebenaran. Anda menghayal tanggal 5 September, tanggal 5 Oktober saya akan liburan. Anda menunggu tanggal 1 lewat, tanggal 2 lewat, tanggal 3 lewat, tanggal 4 lewat, tiba tanggal 5 lewat. Berjalan waktu sampai ke tanggal 10, kembali ke rumah Anda merenung. Sebelum berangkat dulu saya rencana tanggal 5 saya akan gini. Sekarang aku udah pulang ke rumah. Ternyata tanggal 5 itu nggak lama. Sekarang kok di rumah dan sekarang sudah tanggal 10. Ya Allah, begitu waktu berputar. Berputar waktu itu, berputar mengantar Anda ke neraka atau mengantar Anda ke surga. Alhamdulillah, umat Islam dengan ridhanya Allah, mereka kemudian beriman. Mereka kemudian mengerjakan amalan soleh, merendahkan diri kepada Tuhannya. Mereka dijanjikan oleh Allah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka orang Islam itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Saya kira begitu saudara Alberto. Mencari kebenaran itu akal dan juga wahyu harus disertakan, bukan egosentris di dalam beriman. Demikian. Dan apalagi itu hanya sekedar argumen kalau sekali mengatakan akulah yang memberi kamu dan kamulah yang akan nanti misalnya seperti itu. Kalau mengatakan seperti itu, Pak, itu hanya sekedar argumen. Itu masih belum bisa dipastikan kebenaran itu dia. Hanya sekedar argumen. Iya betul. Serius. Sama seperti hari esok itu adalah hanya sekedar argumen. Tetapi apakah kita akan mati di argumen itu saja? Apakah kita akan tinggal berputar-putar di argumen itu saja tanpa menggunakan akal bahwa besok ternyata benar-benar ada? Itu kan cuma asumsi doang. Itu kan cuma pikiran kita aja. Itu kan cuma klaim biasa aja. Loh, ternyata Istilah. Iya, ternyata besok itu ada. Tiba-tiba Anda terbangun dari tidur, Anda menghirup udara hari Ahad. Itu karena ada istilah besok, ada kata besok. Tapi kalau seandainya gak ada kata besok di dalam kamus, itu mau sebut apa? Mau Berarti nggak ada kehidupan.
Gak ada kehidupan, gak ada dimensi hidup bagi makhluk. Gak ada dimensi. Coba Anda lihat, Anda teropong jiwa Anda. Coba Anda tapaki akal Anda. Anda menyembah kepada satu objek yang juga digiring oleh waktu. Bayi, netek, anak-anak berlari, bermain dengan teman-temannya, bersenda gurau, lari di padang gurun, menangkap jangkrik, habis itu ke rumah ibadah, belajar Torah, habis sekolah dia ngajar, habis besar pengaruhnya besar, orang-orang yang ada di sekelilingnya iri, mereka membuat siasat untuk kemudian membunuhnya, disalib dia, mate. Sembahan Anda digiring oleh waktu menuju kepada kematian. Belum berfungsi juga ini otak. Enggak. Ini Bang, terlalu banyak Anda terangkan, jadi bingung orang-orang. Ayo. Oke. Yang Anda tuhankan digiring oleh waktu menuju kepada kepunahan, menuju kepada ketiadaan. Apalagi ente. Kemarin Anda bayi, bisanya hanya menangis. Begitu remaja Anda main kelereng, begitu sedikit bertumbuh main karet. Habis itu sekolah, kuliah, gigi tumbuh, lalu gigi permisi satu persatu pamit. Sekarang udah mulai kena kurap, panu di mana-mana, gatal-gatal, batuk-batuk, ilernya kemana-mana, tidur udah gelisah. Yang dipukul paha, padahal yang digigit nyamuk adalah lengan. Itu tanda-tanda Anda digiring kepada ketiadaan di atas muka bumi ini, menuju kepada Dia yang telah mengadakan Anda. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu poin itu. Pahami itu dulu. Oke, silakan. Keimanan, Anda harus lihat dulu orang tersebut dengan pemikiran yang matang. Contoh ketika akan Suaranya kekecilan. Ini si Hala. Tolong dibesarkan suaranya. kita bisa merasakan Tuhan dengan keimanan 100%. Terus Anda Itu sih baik zaman primitif baik zaman sekarang itu dia. Seandainya kalau istilah waktu tidak ada, kita tidak akan mengatakan seperti apa yang dikata Pak Suma tadi itu dia, dan kita tidak akan memikirkan hal yang serupa. Belum lagi ditanyakan definisi waktu itu dia. Ya, sekarang begini. Pada kera itu ada nggak waktu? Waktu apa? Ya waktu. Waktu apa? Ya waktu. Waktu apa? Waktu seperti yang kita lalui. Apa yang kita lalui? Gerak. Ya, gerak tubuhmu, ucapanmu yang mengatakan Alberto berlalu, dan kamu tidak bisa menarik kembali ucapan yang tadi sudah pergi meninggalkan engkau. Halo Juma, siang. Ucapanmu yang tadi sudah berlalu meninggalkan engkau pergi. Sebentar ya Bu Rita. Sabar. Pergi dia. Nah, kera ada enggak? Halo, selamat siang. Iya, siang. Siang Ibu Rita. Kamu Gimana kabarnya? Gitu ya, Mas, Saudara Albert ya. sebagai umat Muslim, tapi kamu Ya. tidak pernah kamu menghargai agama orang lain. Kamu itu terus menjelek-jelekkan agama-agama orang lain. Kamu bukan contoh yang baik ya Cuma ya. Kamu itu Bu contoh Rita, yang buruk, mohon. Bu Rita, mohon diam, tenang. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah. Diam. Jadi Bu kamu Rita, jangan salah-salahkan mohon Kristen tunggu. gini Tunggu. bilang. Bagaimana tidak buruk, bagaimana tidak jelek, Tuhannya manusia. Jangan Anda berharap satu kebaikan kalau Anda mempertuhankan keburukan. Gimana ceritanya? Itu Yesus Kristus Ah. menurut Tunggu, Tuhan. Bu Rita. Aduh, parah. Tuhan
Nggak usah Farah. kotor di sini. Yesus tidak menyembah Aku Yesus. saja. Yesus menyembah Allah. Yesus tidak menyembah Yesus. Harusnya sadar. Yesus itu masih waras. Tidak mungkin Yesus menyembah dirinya. Yesus menyembah dimensi di luar dirinya yang disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Allah itu Itu Tuhan. nenekmu kiper bawa pulang ke gereja. Tuhanmu Yesus. Yesus sendiri tidak menuhankan Yesus. Hanya orang miring otaknya yang menyembah manusia. Paham? Kalau masih waras mustahil nyembah manusia. Mustahil. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah kafir. Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet menyembah monyet. Hanya kafir yang menyembah sesamanya manusia. Paham? Cuma kamu yang kafir. Aduh. Apa lagi? Ngomong apa lagi? Jadi sesuatu kotoran itu tidak perlu dikatakan bahwa kotoran itu bau. Kotoran itu bau dengan sendirinya. Jadi tanpa dikotor-kotorin udah kotor. Oke? Sampah itu tanpa disampah-sampahin sudah sampah. Jadi jangan Anda mengatakan saya menjelek-jelekkan. Sesuatu yang jelek memang sudah jelek. Orang lain. Gimana? Tuhan itu yaitu ya Allah. Allah itu Yesus. Jadi Nah, jangan kamu bilang, "Kenapa mendorong ini Tuhan?" penghinaan, Tuhan ini itu penghujatan, satu. ini penghinaan, Yesus itu ini satu. penghujatan. Makanya Allah itu kami satu. hadir Itulah karena yang Anda menciptakan mengatakan langit dan Yesus itu bumi. adalah Allah, sementara Yesus itu adalah Yang makhluk. menciptakan langit dan bumi yaitu Tuhan. Turun aja. Jadi Tuhan itu Turun aja, satu, bukan ada 5, 6. Ya kenapa Anda bikin 3? Kenapa bikin 3 kalau 1? Kenapa? Jadi kamu jangan salah. Kenapa bikin 3 kalau 1? Jawab dulu. Satu, Tuhan itu ya satu. Kalau Kamu 1 itu kenapa belum. jadi 3? Mana ada 3? Tuhan itu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh Tentang Kudus. agama, kamu itu belum tahu tentang agama. Lah, di situ aja mengatakan Tuhan itu 1, tapi ternyata 3. Memang Tuhan itu satu ya. Lah, itu terus Allah, kenapa yaitu bisa jadi Tuhan, 3, yaitu Yesus. Paman? Kalau Jangan Tuhan sosok 1 pintar kenapa jadi dirimu. 3? Kalau Anda cerdas kenapa yang tadinya 1 katanya jadi 3? Kenapa bisa jadi 3? Kamu tidak usah debat-debat agama. Tidak bisa, tidak debat. Karena Anda mengatakan Agamamu Yesus itu aja adalah pelajari. Allah. Nggak usah kamu debat-debat tentang Yesus. Gak bisa, Nggak karena akan agama mengerti Anda itu kamu. adalah agama misionaris. Masa saya mau Dijelasin membiarkan, sama kamu, masa kamu saya tidak mau mengerti, membiarkan cuma anak keturunan kami ikut ajaran paganisme, nyembah manusia? Nggak Nggak usah mungkin. kamu debat agama Lah, Kristen kenapa ya. Anda larang saya? Gimana? Kalau Anda agamanya tidak mau dibahas, tanggalkan semua istilah Islam di dalam kitab saudara. Gampang kan? Jangan nyebut kata Allah, jangan nyebut kata Alkitab, jangan nyebut kata Rasul, Allah itu ya satu. kata Jadi Nabi. menurutmu Allah itu berapa? Yaitu Allah itu ya satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Nenekmu kami. kiper, Ngerti? nenekmu kiper. Kau masuk kamar ambil timun, habis itu kau makan sampai 1 karung. Yesus itu adalah Allah. Itu Salah. Yesus itu adalah anak Maria. Tahu tentang agama Kristen. Yesus itu Kamu anak tahu Maria. Jangan kau sebutkan Yesus itu Allah, itu menghina umat Islam. Kampret. Yesus itu Allah, nenekmu kiper. Yesus itu manusia terkutuk, makhluk fiktif karangan Paulus yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang dijual ke Romawi dan Yunani. Orang Muslim. Marah. Pelajari aja dulu agamamu gimana. Nggak usah kamu pelajari agama Kristen. Saya tidak pelajari lagi agama Kristen karena sudah ada di atas kepala. Udah ada di luar kepala ajaran Kristen, tidak perlu lagi diajarin saya. Nggak usah debat-debat agama. Kenapa ya? kamu larang? Nggak usah debat-debat Kenapa? agama. Apa hakmu larang? Apa? Agamamu Kenapa? pelajari Kenapa? gimana.
Kenapa? baiklah dirimu. Kenapa? Aku debat Takut. kayak gini, masalah gini. Malu. Bagus nggak aku tingkah aku Malu ya? agamamu Jangan kebongkar susah semua, banget ya. malu. Jangan Malu susah kebongkar pintar semua. dirimu ya. Malu Ya kebuka. Allah, Tuhan. Hah? Dirimu. Malu agamamu dibuka semuanya, aibnya malu. Ngapain malu? Ya Malah kalau kamu begitu yang pengen kenapa tahu Anda larang siapa saya? sih Kenapa? Tuhan itu? Siapa sih Yesus Kenapa? itu? Kenapa Anda larang saya? Kenapa? Kenapa mau menjajah saya dengan melarang saya bahas agama? Kenapa? Karena kamu ingin melanjutkan perjuangan penjajah? Hah? Membumi hanguskan Islam di Nusantara ini setelah tidak berhasil dengan bom? Sekarang mau dengan analogi gaya pikiran Anda? Nggak usah. Nggak bisa. Debat-debat Nggak agama. bisa. Kalau kamu nggak tahan hidup di negara ini berdampingan dengan kami, pindah ke negara majikanmu sana, Belanda atau Portugis. Malah Jangan di dirimu sini. yang kamu kepanasan tentang Jangan Kristen di sini. gimana? Jangan di Ngapain sini. kamu bahas-bahas agama orang Jangan lain? di Pelajari sini. dulu agamamu gimana Jangan kamu. di sini. Pindah ke Belanda sana. Ke mantan majikan, ke majikan kalian. Sana pergi. Ikuti agama penjajah kalian itu. Jangan di sini. Oke? Kamu pelajari Apa? agamamu biar gimana masuk surga enggak? Jangan menjelekkan agama. Siapa yang Sini menjelekkan kamu agamamu? jelek. Siapa yang menjelekkan agamamu? Siapa? Memang Ngapain sudah kamu jelek dari sosok sananya. tentang sosok Udah pintar jelek dari tentang sananya. Yesus, ha? Ngapain Coba kamu kau lihat. tahu tentang Hei, Yesus siapa? penyebutan Yesus Kristen ya itu Allah. adalah penghinaan. Bukan 5. Oke? Penyebutan Kristen itu ada hinaan di Antioquia. Tuhan yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk di atas tiang salib. Apalagi kitabmu itu kitab bahasa Yunani, milik orang bangsa Yunani penganut pagan. Apalagi apa yang tidak hina? Memang dari sananya udah cetakannya kayak begitu itu kok. Tuhan. Sembah itu Tuhan. Tuhan apa? Tuhan berkolor. Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Allah. Tuhan berkolor. Itu yang ingin kau jual. Jadi kamu udah berdosa, kamu sosok Beritakanlah kamu. Injil Kamu kepada tidak seluruh menghina. makhluk. Kamu bilang pula Tuhan berkolor. Lah, Ya Tuhan. Ampunilah jadi salah. ke Tuhan. Salah saya katakan Tuhan berkolor, salah. Kamu mau nanti kamu di penjara ya? Hah? Silakan aja, silakan aja. Agama. Kita buktikan, Kamu kita bilang buktikan, Tuhan kita berkolor. buktikan. Hah? Kita buktikan. Jangan kamu sosok Apakah Tuhanmu ya. berkolor atau pakai rok? Nanti Kita kamu buktikan. takut, nanti kamu di penjara nanti. Salah ampun aku. Nenekmu GPR ada cerita. Wah. Yang masuk di penjara itu cuman kalian. Di Kristen yang suka menghujat, menghina. Kalian itu. Kamu yang menghujat. Saifuddin Menghujat Ibrahim, MKC, siapa lagi? Anak Bata, siapa lagi? Aku sebut semua. Semua Masuk kamu penjara karena menghujat Islam. Saya menyebutkan data-data di kitabmu. Apa? menghina Patung agama yang ada di jadi rumahmu itu apa? Pakai celana lepis. Hah? Baik-baik aja kamu Eh, kasih contoh. Bukan Tuhan itu jelek-jelek, pakai kamu celana kasih lepis contoh. atau pakai baju daster? Hah? Jangan kamu sosok pintar kamu Juma So ya. pintar, so pintar. Saya Jangan tanya kasih samamu, tahu kamu. Rita. Belajar agamamu. Rita. Belajar Tanya dulu samamu, agamamu. Rita. Rita. Mana belajar Hindu dulu tidak agamamu. pernah mengajarkan Siddhartha kamu? Gautama. Buddha Tidak, tidak tidak pernah kamu. mengajarkan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Siddhartha Gautama adalah anak Allah. Tidak pernah. Oke? Orang Hindu tidak pernah menyebutkan Wisnu itu adalah anak Allah. Hanya dia agama kampret yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Paham kau? Bawa-bawa nama Allah. Kalau kau sebut namanya Yesus, anak Theos, anak Yahweh, tidak ada masalah dengan saya. Tuhan itu satu, yaitu Allah, yang adalah Yesus. Dasar pemakan babi, laknat, biadab. Kalau kau sebut Tuhan kami satu semua, yaitu Yahweh, nah nggak ada masalah, kucluk. Ya, Tuhan itu satu, yaitu Allah yang jadi manusia. Dasar pemakan kutu. Bagus kau ngomong, Bodat. Sadarlah kalian, Tuhanmu itu Theos. Begitu aja pun susah kalian. Kemarin kan sudah disahkan tuh, Isa Al-Masih tidak lagi kalian pinjam. Kalian sudah pakai Yesus Kristus, sudah kan? Nah, gantilah juga Allah itu. Janganlah kalian pakai.
Bisa buktinya, kalian bisanya mengganti Yesus itu Isa menjadi Yesus, bisanya kalian. Kenapa kalian tidak ganti Allah itu menjadi Yahweh atau apalah yang kalian suka, Tarsan atau apa kayak yang kalian suka? Janganlah pakai Islam punya Tuhan. Iya kan? Kalian tidak akan berhenti menjadi orang ganteng, orang baik, orang cakep dengan tidak menggunakan nama Allah. Please deh, please. Mari kita saling menghargai. Kalian tetap menjadi anak-anak Theos kok. Kita tetap rangkulan. Kita isi kemerdekaan ini saling bahu-membahu. Tapi dari segi keyakinan, tolong hargai kami. Lam yalidu wa lam yulad. Allah tidak diperanakan, Allah tidak beranak. Tolonglah hargai itu. Kan tidak masalah kan kalau Allah kalian ganti, kembalikan ke kami, kata Allah itu. Pakailah nama Yahweh, please. Nama Theos atau Bapak atau apalah yang kalian suka. Hargai kami. Tuhan kami Allah. Tolong dihargai itu. Kalau kalian Tuhannya Molok, Tuhannya Theos, Tuhannya Yahweh, Tuhannya apapun itu, silakan. Bukankah negara kita ini menjamin kemerdekaan beragama, kebebasan beragama? Silakan dengan agama saudara, tapi jangan menyerempet ke agama orang. Saling menghargai kita. Kenapa kami tidak pernah diskusi kayak begini dengan Hindu, dengan Buddha? Kenapa? Karena mereka punya jati diri sendiri. Mereka punya harga diri. Lah kalian sudah didatangkan melalui penjajah, masih juga ngambil nama Tuhannya umat Islam, disimpan di kitabnya pada tempat yang tidak semestinya. Tuhan itu satu, yaitu Allah yang telah menjadi Yesus. Kulempar juga gelas nanti bibirmu. Burunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mereka nggak pede sama ini ya, nggak pede sama Yunaninya? Kenapa ya Gurunda ya? Itu di bawah ada yang naik lagi. Ya karena mereka tahu, Yunani itu adalah pusat penyembahan paganisme. Mereka tahu, mereka malu. Mereka malu. Nabi-nabi itu cuma datang di keturunan Abraham, Bani Ishak, Bani Ismail. Gak ada Tuhan yang turun di Yunani sana. Gak ada wahyu Tuhan datang, Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani. Gak ada. Yang ada Ibrani, Aram dan Arab. Tolonglah, please, kita saling menghargai. Jangan datang-datang, jangan kau bahas-bahas agamaku, jangan kau hina-hina agama. Siapa yang hina agamamu? Memang sudah begitu cetakannya dari dulu. Nama Kristen saja itu adalah nama hinaan kan? Kalian sadar kan? Kristen itu adalah hinaan, penghinaan, hujatan, penistaan orang-orang Antioquia terhadap kalian pengikut Paulus. Janganlah kami yang dituduh. Tuhanmu Yesus, makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kami mana menghina? Gak ada kami menghina. Itu ajaran kalian sudah dicetak sedemikian rupa dari sananya. Justru agama kami yang memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel bernama Yeshua HaMashiach. Orang Aram menyebutnya Isa, kami menyebutnya Isa alaihi salam. Tolonglah, ya. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan sosok Nabi yang datang membawa Injil hanya agama Islam. Di Islam dikatakan laki-laki suci, ibunya perawan yang suci. Dia datang terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, termasuk hamba Allah yang dimuliakan dan didekatkan kepada Allah. Dia adalah orang yang taat, dia adalah muslim yang taat. Sedangkan di agamamu, dia adalah orang yang mati terkutuk, mati di atas tiang salib, ditampar, diludahin mukanya. Mau kalian kuludahin mukanya? Mau? Nggak mau kan? Kenapa? Karena diludahin itu adalah bentuk kehinaan. Tuhanmu kau ajarkan, maka ludahnya di mukanya diludahin, ditamparin, ditonjok. Ini ajaran apa? Habis itu Anda mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab saudara. Tolonglah, please, please, please. Kalian bisa merubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus. Tentu kalian lebih bisa lagi merubah
Allah menjadi Yahweh atau Eli atau Elohim. Kalau pingin kali kayak Yahudi, nipu apa, nyamar-nyamar Yahudi, pakailah itu Adonai. Atau kalau pingin kali disebut sebagai pecinta bahasa Yunani, Theos atau Krios, pakailah itu bang, pakailah itu bung, pakailah itu pung, tulang, pakailah itu. Nggak jatuh miskin kan kalian kalau kalian melepaskan nama Tuhan kami di kitab kalian? Nggak jatuh miskin kan? Tetap aja kan kalian menjadi anak-anak Theos, iya kan? Gereja kalian tetap aja mewah kan? Tetap aja kan kalian menjadi Kristen, manusia yang menyembah Yesus kan tetap aja tidak berubah kan? Dengan meninggalkan kata Allah itu. Brunda, Karena begitu. Kalau muslim pakai apa, orang Kristen ngomongnya Yesus adalah Theos, kita marah nggak Gurunda? Mana ada apa urusan kita? Ada urusan kita. Alhamdulillah. Cobalah ini. Ini apa ini maksudnya ini? Sau botol. Ini kan penghinaan ini. Mana ada kami di umat Islam kayak begitu ya Allah ya Karim, segininya. Sehatlah tolatomu. Segininya ya Allah ya Karim. Aku kira itu foto Yesus cabang Arab Gurunda, pakai sorban. Zuma. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kau Juma? Sehat Juma? Sehat. Lase. Sehat Juma. Iya betul Kenapa Lase. Sehat. berteriak Juma? Kenapa berteriak Juma? Oh tadi ada serigala betina kesini Bang Batu Lase. Dia katakan maksud saya begini. begini Batu Lase. adikku, Tadi itu ada serigala adikku, wanita kalau kesini. berdebat itu, jangan besar Serigala suara. betina. Dia mengatakan besar saya suara. menghina agama Anda. Padahal kan Bagaimana? sudah cetakannya dari sana. Agama Anda kan Sudah. cetakannya memang sudah kayak begitu kan? Benar enggak? Batu Lase Tunggu kan dulu. sudah begitu memang dari sana. Cetakan Kamu Anda mampu kan sudah lawan begitu saya. emang. Bisa? Kasih dulu Kok bisa? kesempatan. Kasih dulu Oke. kesempatan. Kita pakai timer. Ya. Kasih apa? Kita pakai timer mau? Siap. Ya sudah. Kita pakai timer Saya kasih mau? dulu ya. Mau boleh. Oke. boleh. Apa Itu tema yang menghadapi Anda kau paling gampang. kuasai? Dengar dulu. Apa tema yang paling Anda kuasai? Segala tema.